Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semua. Nah, perkenalkan nama kakak Aslia Hamzah. Adik-adik bisa panggil kakak Kak Aslia. Nah, hari ini kakak akan mengajarkan salah satu pelajaran di SD, khususnya kelas 4, pelajaran matematika, yaitu FPB dan KPK. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran kali ini, kakak akan mengajarkan FPB dan KPK. Untuk memahami FPB dan KPK, ada beberapa poin yang perlu adik-adik semua ketahui. Nah, di sini intinya ada 8 bagian, yaitu ada kelipatan bilangan, faktor bilangan, bilangan prima, faktor prima, faktorisasi prima, kelipatan persekutuan, faktor persekutuan, dan yang terakhir yaitu FPB dan KPK dari dua bilangan. Nah, kita mulai dari kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan itu adalah semua hasil kali dari bilangan yang dicari tahu kelipatannya dengan bilangan asli. Misalnya, di sini ada contoh soal, tentukan kelipatan dari 4. Maka kita kalikan semua bilangan asli dengan bilangan 4. Di sini 1 kali 4, 2 kali 4, 3 kali 4, 4 kali 4, dan masih bisa seterusnya. Nah, hasil dari perkalian ini adalah kelipatan dari 4. Nah, di sini hasil perkalian 1 kali 4 sama dengan 4, 2 kali 4 sama dengan 8, 3 kali 4 sama dengan 12, dan 4 kali 4 sama dengan 16. Maka bilangan kelipatan dari 14 yaitu 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu faktor bilangan. Faktor bilangan adalah semua bilangan yang habis bagi oleh bilangan yang dicari faktornya. Misalnya di sini ada contoh. Tentukan faktor dari 18. Nah, 18 ini bisa kita bagikan 1, hasilnya 18. Bisa juga dibagikan 2, hasilnya 9. Bisa juga dibagi 3, hasilnya 6. Nah, mengapa bilangan 4 tidak masuk dalam faktor dari 18? Karena bilangan 18 jika dibagi 4 akan bersisa 2. Sehingga bilangan 4 tidak termasuk dalam faktor 18. Nah, di sini 18 juga bisa dibagi 6, yaitu 3. Bisa dibagi 9, hasilnya 2, dan bisa dibagi 18, hasilnya 1. Semua bilangan pembagi yang ada pada tabel ini atau di sini merupakan faktor dari 18. Nah, sama dengan bilangan 15, bilangan 20 juga kita cari bilangan yang bisa habis bagi oleh bilangan yang dicari faktornya. Di sini 20 bisa kita bagi 1, juga bisa dibagi 2, hasilnya 10, kemudian bisa dibagi 4, hasilnya 5. 20 ini jika dibagi 3 bersisa 2 ya. Jadi karena sisanya ada 2, maka bilangan 3 tidak masuk dalam faktor 20. Di sini intinya jika kita bagi tidak ada sisa ya. Jadi seperti ini 20 dibagi 4 hasilnya kan 5. Nah, karena di sini tidak ada sisanya maka bilangan 4 masuk dalam faktor 20. Nah, di sini kita sudah dapat hasilnya. Jadi 20 bisa dibagi 1, dibagi 2, dibagi 4, dibagi 5, dibagi 10, dan dibagi 20. Jadi faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Selanjutnya, bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Nah, di sini bilangan prima ini hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Misalnya angka 2. Angka 2 ini tidak bisa dibagi 3, tidak bisa dibagi 5, dan bilangan lain kecuali bilangan 1 dan bilangan 2. Sehingga angka 2 ini disebut dengan bilangan prima. Begitu juga dengan 3, 5, 7. Nah,
bilangan-bilangan ini hanya bisa dibagi oleh satu dan bilangan mereka sendiri. Nah, untuk mencari faktor prima, di sini kita menggunakan cara mencari faktor bilangan yang tadi. Nah, di sini ada contoh tentukan faktor prima dari 20. Di antara bilangan faktor yang ada, di sini bilangan prima yaitu angka 2 dan angka 5. Sehingga faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Selanjutnya yaitu faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah cara menyatakan suatu bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Faktorisasi prima ini dapat kita tentukan dengan menggunakan pohon faktor. Jadi pohon faktor itu adalah salah satu bentuk penyelesaian dengan bentuk seperti ini. Nah, untuk memahami cara penggunaan pohon faktor, kakak akan jelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini ada contoh, tentukan faktorisasi prima dari 24. Nah, pertama kita tuliskan 24. Lalu kita buat cabang untuk pembagi. Nah, mengapa 1 tidak disebut sebagai bilangan prima? Karena 1 itu hanya dapat dibagi oleh satu bilangan saja, yaitu 1. Sedangkan syarat bilangan prima yaitu memiliki 2 faktor atau 2 pembagi. Nah, di sini kita menggunakan faktor prima terkecil. Nah, faktor prima terkecil itu yaitu 2. Nah, karena 24 ini bisa kita bagi 2, maka kita gunakan 2. Kemudian hasilnya di sini 24 bagi 2 sama dengan 12. Nah, karena angka 12 ini masih bisa kita bagi 2, maka kita gunakan lagi. Kemudian hasilnya 6. Kita tuliskan di sini. Nah, di sini angka 6 masih bisa dibagi 2 ya. Jadi kita buat lagi 6 bagi 2 sama dengan 3. Karena 3 merupakan bilangan prima, maka penulisan pohon faktor berhenti sampai di sini. Selanjutnya, kita buat persamaan faktorisasi primanya. Nah, faktorisasi prima dari 24 yaitu angka-angka yang terdapat pada cabang pohon faktor. Di sini ada angka 2, 2, 2, dan 3. Maka kita tuliskan 2 dikali 2, dikali 2, dikali 3. Untuk lebih sederhananya lagi, kita pangkatkan angka 2, jadi 2 pangkat 3 dikali 3. Selanjutnya yaitu kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama atau bersekutu dari dua bilangan. Di sini kita punya contoh. Tentukan kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Nah, pertama-tama kita cari tahu dulu kelipatan dari angka 4 dan 6. Di sini sudah dituliskan ya. Kelipatan dari 4 yaitu 4, 8, 16, 20, 24, 8, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 6, 6, 12, 18, 24, 30. Nah, ingat kan tadi kelipatan itu apa? Nah, kelipatan itu adalah hasil perkalian bilangan asli dengan bilangan yang ingin dicari kelipatannya. Nah, jadi kita masuk pada persekutuannya. Persekutuan itu dikatakan kelipatan yang sama. Maka kita cari angka kelipatan yang sama dari kedua kelipatan tadi. Nah, di sini ada angka yang sama yaitu 12, 24, 36, dan mungkin masih ada seterusnya. Nah, sehingga kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah 12, 24, 36, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah faktor yang sama atau bersekutu dari dua bilangan atau lebih. Cara mencari bilangan persekutuan dari faktor itu sama dengan kelipatannya. Hanya bedanya di sini kita cari faktornya, bukan kelipatan. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan faktor persekutuan dari 18 dan 24. Pertama-tama kita cari faktor bilangan dari 18 dan 24. Nah, di sini sudah dituliskan
18 faktor bilangannya yaitu 1, 2, 3, 6, 9, 18. Kemudian faktor dari 24 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Adik-adik masih ingat kan? Faktor adalah bilangan yang dapat membagi habis bilangan yang dicari faktornya. Nah, di sini kita sudah tahu bilangan faktor dari 18 dan 24. Kemudian kita cari persekutuannya. Persekutuannya itu angka yang sama atau bilangan yang sama dari kedua faktor. Nah, di sini ada angka yang sama yaitu 1, 2, 3, dan 6. Maka faktor persekutuan dari 18 dan 24 yaitu 1, 2, 3, dan 6. Nah, selanjutnya materi inti dan materi terakhir dari KPK dan FPB, yaitu kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan. Nah, di sini ada pengertiannya, adik-adik bisa baca sendiri. KPK adalah kelipatan persekutuan dari dua bilangan yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan lainnya. Sedangkan faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan dari dua bilangan yang nilainya paling besar di antara faktor persekutuan lainnya. Untuk mencari KPK dan FPB dapat digunakan dua cara, yaitu menggunakan pohon faktor dan menggunakan teknik sengkedan. Namun, menurut kakak pribadi, adik-adik akan lebih mudah menggunakan pohon faktor. Karena sebetulnya di sini caranya sama, tapi modelnya saja yang berbeda. Di sini menggunakan pohon faktor, sedangkan di sini menggunakan tabel. Nah, adik-adik tadi sudah tahu kan cara menggunakan pohon faktor tadi. Nah, di sini kita cari tahu dulu faktorisasi dari 30 dan 42. Nah, di sini sudah jelas dan di sini juga sudah ada hasilnya. 2 kali 3 kali 5 untuk faktorisasi 30. Sedangkan di sini 2 kali 3 kali 7 untuk faktorisasi bilangan dari 42. Nah, untuk mencari FPB dan KPK-nya, di sini ada syaratnya. Untuk FPB, kita cari angka yang sama saja. Nah, di sini ada angka yang sama yaitu 2 dan 3. Kemudian apabila bilangan yang sama tersebut, salah satunya memiliki pangkat, maka untuk FPB kita ambil pangkat yang terkecil. Nah, di sini karena kebetulan tidak ada pangkat ya, di sini sama bilangan yang samanya memiliki pangkat yang sama, jadi kita ambil satu angka saja. Jadi di sini karena di sini ada dua bilangan yang sama, 2 dan 3, maka kita tuliskan 2 kali 3. Nah, untuk KPK, di sini kita ambil semua angka yang ada pada faktorisasi kedua bilangan. Namun untuk angka yang sama, kita ambil bilangan dengan pangkat terbesar. Nah, di sini karena tidak ada pangkat, jadi kita ambil salah satunya saja. Nah, di sini 2 dikali 3, kemudian dikali 5, dan dikali 7. Hasil dari perkalian ini adalah hasil dari FPB dan KPK itu sendiri. Nah, selanjutnya menggunakan teknik sengkedan. Cara menggunakan teknik sengkedan, yang pertama kita buat tabel dengan garis vertikal, bagian pembagi, kemudian horizontal untuk angka yang akan dicari faktorisasinya. Nah, di sini kita menggunakan angka prima terkecil yaitu 2. Nah, di sini kita bisa bagi keduanya. Maka, sesuai catatan, lingkarilah bagian prima yang membagi habis kedua bilangan. Nah, karena di sini angka 2 bisa membagi habis keduanya, maka kita lingkari. Nah, kemudian kita bagi 30 bagi 2 sama dengan 15, 42 dibagi 2 sama dengan 21. Selanjutnya, karena di sini sudah tidak bisa dibagi 2, di sini sudah tidak bisa dibagi 2, maka kita beralih ke angka prima selanjutnya, yaitu 3. Nah, di sini kedua angka bisa dibagi oleh 3, sehingga kita lingkar lagi.
Kemudian hasil dari pembagian 3 untuk kedua bilangan yaitu 5 dan 7. Nah, selanjutnya kita beralih pada angka prima selanjutnya. Di sini bilangan 5 hanya bisa membagi satu bilangan ini saja. Sedangkan yang satu ini tidak bisa, sehingga kita tidak melingkari bilangan ini. Nah, di sini kita bagi, 5 bagi 5 sama dengan 1. Sedangkan di ini kita tetap turunkan dan tidak dibagi. Nah, kemudian kita beralih ke bilangan prima selanjutnya. Bilangan prima selanjutnya ini bisa membagi salah satu dari kedua bilangan yang akan kita bagi. Sehingga di sini kita tidak kita lingkari karena hanya bisa membagi salah satunya. Nah, kita bagi, di sini kita turunkan saja, sedangkan di sini kita bagi hasilnya 1. Di sini karena bilangan 1 sudah tidak dapat dibagi lagi, sehingga tabel sengkedan sampai di sini. Nah, kemudian FPB dari tabel sengkedan ini yaitu yang dilingkari, yaitu angka 2 dan 3. Maka 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian untuk KPK, kita ambil semua bilangan pembagi di sini. Sehingga 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7. Selanjutnya, contoh KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada dua contoh soal yang menggambarkan kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang bisa diterapkan menggunakan FPB dan KPK. Nah, di sini saya akan mulai menjelaskan dari KPK dulu. Nah, di sini ada contoh soal, adik-adik bisa baca. Ayah membeli pakan ayam setiap 45 hari sekali dan pakan ikan setiap 60 hari sekali. Pada tanggal 1 Juni, ayah membeli pakan ayam dan ikan secara bersamaan. Pada tanggal berapakah ayah akan membeli pakan ayam dan ikan secara bersamaan lagi? Nah, untuk model soal seperti ini, kita bisa menggunakan KPK dengan penyelesaian berupa pohon faktor. Nah, di sini pertama ada 45 hari untuk pakan ayam. Ini sudah diterapkan pohon faktornya. 45 dibagi 3 sama dengan 15, kemudian 15 dibagi 3 sama dengan 5. Selanjutnya, untuk pakan ikan yang untuk 60 hari, kita gunakan pohon faktor juga. 60 bagi 2, 30. 30 bagi 2, 15. 15 karena tidak bisa dibagi 2, kita bagi 3, hasilnya 5. Nah, di sini kita tuliskan faktorisasi dari 45 dan 60. Nah, kemudian untuk mencari KPK, kita gunakan syarat yang sudah kakak sebelumnya jelaskan. Nah, kita ambil semua bilangan yang ada pada faktorinya. Untuk bilangan yang sama, kita ambil pangkat terbesar. Nah, di sini ada 2 pangkat 2. Kita tuliskan. Kemudian ada 3. Di sini ada angka yang sama yaitu 3. Nah, kita ambil pangkat terbesarnya saja. Sehingga di sini kakak tuliskan 3 pangkat 2. Kemudian di sini ada angka yang sama lagi yaitu 5. Karena di sini pangkatnya sama, jadi kita tuliskan 1 saja. Nah, kemudian hasil perkalian ini yaitu 180. Nah, sehingga hasil dari pertanyaan ini, yaitu tanggal berapa ayah dapat membeli pakan ayam dan ikan secara bersamaan lagi, yaitu ayah dapat membeli pakan ayam dan ikan secara bersamaan lagi setelah 180 hari. Yang jika dihitung dari mulai tanggal 1 Juni, maka 180 hari kemudian, yaitu tanggal 28 November. Nah, selanjutnya untuk soal FPB. Di sini ada contoh soal. Ibu memiliki 24 kue coklat dan 36 kue keju. Ibu akan membagikan kedua jenis kue kepada beberapa anak sama banyaknya. Berapa jumlah anak maksimal atau paling banyak yang bisa mendapatkan kue? Nah, di sini kita gunakan pohon faktor lagi untuk kue coklat dan kue keju. Nah, di sini sudah kakak tidak perlu jelaskan lagi ya. Kakak rasa adik-adik sudah sangat paham tentang cara menggunakan pohon faktor. Nah, di sini ada persamaan. Kemudian untuk mencari FPB-nya, kita cari angka yang sama saja. Di sini angka 2 sama.
Angka 3-nya juga sama. Di sini aturan dari FPB adalah jika ada dua angka yang sama, kita ambil bilangan dengan pangkat terkecil. Nah, di sini karena ada dua pangkat 2 dan dua pangkat 3, jadi kita ambil yang dua pangkat 2. Jadi kakak tuliskan. Kemudian untuk 3 pangkat 1 dan 3 pangkat 2, kita tuliskan yang 3 pangkat 1. Nah, di sini. Kemudian ya ini kita kalikan dan hasilnya sama dengan 12. Sehingga ibu dapat membagikan kedua jenis kue dengan jumlah yang sama kepada anak. Jumlah anak yang bisa mendapatkan kue paling banyak yaitu 12 anak. Nah, selanjutnya di sini ada tugas individu untuk adik-adik semua untuk mengasah kemampuan adik-adik setelah belajar materi FPB dan KPK. Sini ada soal KPK yaitu tentukan KPK dari 25 dan 30 dan soal FPB yaitu tentukan FPB dari 50 dan 24. Nah, kakak rasa untuk pembelajaran kali ini sampai di sini saja. Mohon maaf apabila ada salah dalam penjelasan dan penggunaan kata. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kakak ingin adik-adik semua membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, kakak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.